Yang terhormat Bupati Kolaka pribadi Bapak Haji Ahmad Sarvei SHMH, yang kami hormati Bapak Kapolres Kolaka, alhamdulillah beliau di tengah kesibukannya bersama Bapak Bupati hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Asisten 1 Kabupaten Kolaka pribadi Bapak Haji Muhammad Bakri, kemudian kakanda saya Asisten 3 yang sekaligus sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kolaka. Alhamdulillah kita sangat bersyukur beliaulah yang menggerakkan kami sehingga pelaksanaan pelantikan bisa realisasi, dan tamu spesialnya adalah Pak Bupati Kolaka, semua karena support dari beliau. Kita beri aplaus untuk pemimpin-pemimpin. Kemudian yang kami hormati pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah Sulawesi Tenggara, kakanda saya yang super sibuknya karena ada di ibu kota provinsi, menyempatkan hadir kakanda Laude Azizul SHMH. Selamat datang di Bonua Sorme kakanda, Pak Ketua. Kemudian yang saya sangat hormati dan kami banggakan Ustadz Taufik Nur SSMH. Alhamdulillah beliau baru saja membacakan doa. Kemudian dari pimpinan daerah wilayah, pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sulawesi Tenggara, alhamdulillah bersama kita juga. Kemudian ayahanda pimpinan daerah Muhammadiyah yang tidak sempat sebutkan nama satu persatu. Kemudian ibundaku dari pimpinan daerah Asia, dari Ibu Rapi, alhamdulillah. Kemudian ibundaku yang sudah membacakan kemudian bacaan sari tilawah. Jadi izin Pak Bupati saya menyampaikan, inilah kombinasi dan kolaboratif di Muhammadiyah, tidak mengenal usia. Tadi yang bacakan tilawahnya yang muda, kemudian yang sari tilawahnya adalah kemudian menjadi senior kami di Muhammadiyah, di Aisyah, Ibu Dian. Beliau adalah istri dari Pak Astina Gidawi. Alhamdulillah bisa memberikan pencerahan, karena banyak saya yakin, termasuk saya, kalau tidak dibacakan artinya kakanda sekalian, izin tidak kita tahu artinya, dan alhamdulillah beliau sampaikan. Kemudian ortom-ortom Muhammadiyah terlebih khusus yang baru saja dilantik, selamat datang dan selamat berjuang di pergerakan pemuda Muhammadiyah, karena tugas berat sementara menanti kita semua. Kemudian tamu hadirin wal hadirat yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu, ada dari Pak Suci juga yang luar biasa penampilannya. Kita alhamdulillah berbangga karena yang hibur kita adalah dari ortom pemuda Muhammadiyah sendiri, Pak Suci Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala iman, alhamdulillahi ala islam, alhamdulillahi ala Quran, alhamdulillahi ala Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Wa qala Allah azza wa jalla, in tanzurullah yanzurkum wa yuthabbit aqdamakum. Shadaqallahul azim. Tamu hadirin yang sangat berbahagia, rasanya di Ramadan yang ke-19 ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, rahmat, petunjuk hidayahnya sehingga bisa kita bersuara. Kemudian saya mengajak kepada kita semua untuk bersalam dan salawat kepada junjungan Nabi dan Rasul kita Khatamul Anbiya wa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang sangat berbahagia, alhamdulillah senang rasanya Pak Bupati sejak kami melaksanakan musyawarah daerah, dan lagi-lagi bersama Pak Bupati kami melaksanakan, karena inilah bentuk kecintaan pemuda Muhammadiyah sebagai kakandanya yang mengayomi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, kemudian Ikatan Pelajar, begitu juga Nasyiatul Asia dan Tapasuci. Kami bersama melaksanakan musyawarah daerah, dan alhamdulillah itu terlaksana pada tanggal 6 sampai 7 Maret 2021 pada bulan lalu sebelum Ramadan. Itu kenikmatan yang besar bagi kami karena bisa terselenggara di tengah COVID-19 yang sementara ini belum bisa berdamai dengan kita. Kemudian yang ingin saya sampaikan sebelumnya, izinkan kami dari PDPM itu singkatan dari Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah, supaya lebih gampang masuk PDPM Kolaka, mengucapkan selamat milad untuk pemuda Muhammadiyah yang sudah 89 tahun. Ada logonya, itu logo dari kami. Alhamdulillah sejak tahun 1932 pemuda Muhammadiyah pertama kali
mengadakan kongres di Makassar, sehingga tahun ini di 2021 kami sudah berusia 89 tahun, dan itu adalah tahun yang tidak mudah lagi. Mudah-mudahan berberkah. Barakallahu fikum. Baiklah kaum hadirin yang sangat berbahagia, pada kesempatan siang yang sementara dalam suasana saum ini, suasana Ramadan ini, izinkanlah saya menyampaikan pidato iftitah saya sebagai pidato pembuka di masa kepemimpinan 2018-2022 yang seyogyanya insya Allah nanti kemudian akan berlanjut pada 2022 dan 2026. Kenapa demikian? Inilah tantu pimpinan di Pemuda Muhammadiyah. Bahkan tadi seperti izin Pak Bupati, sampai yang kita lihat tadi adalah penyerahan kepimpinan yang lama dimissioner kepada yang baru, itu adalah kemudian menjadi pengurus kami kembali. Saya mengambil contoh seperti ayahanda kami Din Samsudin, mantan pimpinan pusat, yang kemudian hari ini sekarang menjadi pimpinan cabang PJM di Bantul ya, kalau tidak salah, ranting, pimpinan ranting. Tetapi beliau kembali menjadi pimpinan ranting terkaya di Indonesia. Itulah hebatnya Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak memasang jabatan, memantau jabatan. Ketika jabatan yang tertinggi tidak boleh lagi mengabdi tempat di awal. Tapi Muhammadiyah inilah slogannya, hidup-hiduplah Muhammadiyah dan jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Takbir, Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian hadirin yang sangat berbahagia, kemudian yang perlu kita pahami bahwa banyak saudara-saudari kita masyarakat pada umumnya mengira Muhammadiyah adalah agama. Padahal sudah selesai diskusinya. Tadi kenapa di Mas Muhammad jelaskan Al-Islam adalah agamaku, Muhammad adalah junjunganku, kemudian Muhammadiyah adalah gerakanku. Sangat jelas. Jadi Muhammadiyah adalah sebuah gerakan atau yang kita kenal di Indonesia adalah organisasi. Jadi sudah selesai diskusinya bahwa Muhammadiyah itu tidak Islam jama'i, tidak seperti itu. Bahwa Muhammadiyah hari ini hadir sebagai organisasi masyarakat yang kemudian memberikan kontribusi. Bahkan satu kutipan di 2 tahun lalu ketika Rocky Gerung mengatakan dengan lantangnya, ketika Muhammadiyah berhenti di dunia pendidikan, maka 30% dunia pendidikan di Indonesia akan lumpuh. Luar biasa Muhammadiyah. Kemudian di tahun lalu kita melihat BPJS kemudian berutang besar 1,5 triliun kepada rumah sakit Muhammadiyah. Kontribusi Muhammadiyah besar. Jadi bukan kami mengatakan bahwa Muhammadiyah seperti yang kita lihat dulu memperdebatkan pun dan tidak perlu. Muhammadiyah bukan berada pada tataran itu. Karena yang perlu kami perdebatkan adalah saudara-saudari kami yang kemudian tidak sholat. Itulah perdebatan yang harus kita angkat. Hadirin wal hadirat yang sama berbahagia, saya sebenarnya pada kesempatan ini panjang yang ingin saya sampaikan, termasuk curhatan kepada kakanda kami Pak Bupati, kemudian kakanda Ketua PDPM sebagai kakanda kami yang menaungi kami selama ini. Tapi karena saya paham betul masih ada 3 sambutan yang aku sampaikan, saya menyampaikan intinya. Saudara-saudari khususnya pengurus, kemudian IPM juga, yang perlu kita pahami, harus kita patahkan, kita rumuskan, kita azamkan dalam diri kita bahwa menjadi pengurus Muhammadiyah, menjadi pengurus Pemuda Muhammadiyah, menjadi pengurus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, menjadi pengurus Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Tapak Suci, Kokam dan sebagainya yang menjadi organ Muhammadiyah. Jangan pernah Anda berharap bahwa ketika bergabung di organisasi maka Anda akan mendapatkan rupiah. Karena di organisasi ini sangat dituntut keikhlasan. Kita melihat Kiai Ahmad Dahlan yang mempelopori Muhammadiyah, pengorbanan beliau, bahkan dalam riwayat biografinya beliau menuntutkan usia dengan apa? Dengan keadaan ekonomi yang kategori sangat miskin. Seperti inilah Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak digambarkan seperti organisasi-organisasi yang bonafit ketika Anda bekerja kemudian ada rupiahnya. Tetapi Muhammadiyah Anda digerakkan. Mulai kemarin kita musda, semua karena keikhlasan. Kita datang kemudian membawa alat-alat seperti itulah Muhammadiyah. Muhammadiyah sampai hari ini memiliki 12 fakultas kedokteran di Indonesia. Kenapa? Mengawali dengan keikhlasan. Izin Pak Bupati kami sampaikan, bahkan Aisyah Sulawesi Tenggara itu berhasil membuat perguruan tinggi yang pertama kali. Aisyah itu kami sampaikan adalah ibunda kami yang partnernya ayah kanda kami di Muhammadiyah, telah berhasil mendirikan perguruan tinggi di Kendari. Sebuah prestasi yang besar. Inilah yang ingin kami capai Pemuda Muhammadiyah dan organ Pemuda Muhammadiyah lainnya, bahwa perjuangan kami, pergerakan kami
adalah dengan salah satunya mendukung dan mensukseskan apa yang menjadi program-program pemerintah. Kami berharap dengan kedatangan Bupati Kolaka pada siang ini bergabung dengan kita menjadi sebuah komitmen bahwa pemuda Muhammadiyah akan berkarir sesuai kapasitasnya sebagai pemuda. Pemuda hari ini bukan lagi diskusi kemudian mempersoalkan tentang seperti sampaikan tadi persoalan sholat kunut dengan tidak kunut, bukan lagi seperti caranya. Tetapi pemuda hari ini memberikan kontribusi. Ketika dia mengkritik pemerintah, maka pemuda harus memberikan solusi seperti apa yang dicapai. Seperti itulah pemuda yang solutif, pemuda yang memberikan kemudian pemecahan solusi supaya kita tidak terbelenggu dengan dinamika persoalan yang ada. Hadirin wal hadirat yang sama berbahagia. Kemudian pesan khusus kepada kita semua harus dipahami bahwa harakah pergerakan Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah dan organ pemuda Muhammadiyah lainnya harus menjunjung tinggi yang pertama nilai keislaman, yang kedua memahami nilai keislaman, yang ketiga adalah mengamalkan nilai-nilai keislaman. Kalau tiga ini sudah tepat dalam diri kita, maka harus yakin yang menjadi prioritas program kita dalam masa kepemimpinan 2018-2022 insya Allah dapat tercapai. Kalau kita tidak mengamalkan, makanya kalau ditanya apa slogan pemuda Muhammadiyah seperti kita lihat di logonya itu pasti kehairan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Inilah poin yang ketiga yang dimaksudkan adalah implementasi nilai-nilai keislaman. Kita harus berlomba kepada kebaikan. Kita harus lebih dahulu dengan kebaikan. Bukan berarti kemudian kita meninggalkan yang lainnya, tidak. Karena pesan Cak Narto seperti kami hadiri kemarin di saat tanwir pemuda Muhammadiyah di Manado, kebetulan saya dan Pak Sekretaris hadir di bulan awal April tanggal 1 sampai tanggal 4 kemarin kami hadir. Beliau menyampaikan bahwa dakwah pemuda Muhammadiyah dan dakwah kolaboratif semua, bahkan izin kami menyampaikan ke Bupati rekan-rekan sekalian, di kepengurusan kami lengkapi, ada dari kesehatan, ada orang ekonomi, bahkan kakanda saya ini yang sangat luar biasa, Samsua SE, ikut terlibat dalam kepengurusan kami. Beliau adalah alumni SMA Muhammadiyah dari Pemalang. Alhamdulillah untuk kakanda. Kemudian ada orang legalnya, seperti disebutkan tadi ada saudara saya, leading saya juga ikut Bupati Ahmad Manis SH. Alhamdulillah yang baru saja menikah. Kemudian ada teman-teman dari pers, ada Neno yang lebih akrabnya, padahal nama di KTP-nya masih jauh sekali Pak. Saya sempat sibuk pusing ketika ada nama detailnya, nama lengkapnya. Saya bilang siapa ini? Ternyata Neno. Ya. Neno ini adalah media pers di Kolaka Pos. Saya lagi yang meliput nanti kegiatan-kegiatan kita. Kemudian Cak Nanto juga menyampaikan kepada kita, jangan pantang menyerah, karena perjuangan pergerakan kita akan indah dan bahagia rasanya ketika proses-proses itu kita nikmati. Bukan persoalan hasil yang disampaikan Cak Nanto. Hasil itu akan berproses. Hari ini gagal, maka akan ada percobaan berikutnya. Jadi salah satu keistimewaan pemuda Muhammadiyah, saya kemudian saudara saya Al-Mutaram SP sebagai anggota DPR bisa hadir di pemuda Muhammadiyah karena memang dalam ADRT pemuda Muhammadiyah mengizinkan orang-orang politik itu bergabung di pemuda Muhammadiyah. Jadi pemuda Muhammadiyah disinilah elit-elitnya. Silakan Anda berdagang, silakan Anda berbisnis. Sekarang pemuda Muhammadiyah menjadi kakandanya untuk IMM, untuk IPM, membantu semuanya. Jadi beri tepuk tangan aplaus kepada saudara saya Al-Mutaram SP anggota DPR, bukan teman saya di Komisi 1. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemudian yang terakhir saya sampaikan khusus kepada Bupatiku yang kami cintai, yang kami hormati, Kakanda, inilah pemuda Muhammadiyah yang kemarin minta maaf saya sebagai sekretaris, kemudian Kakanda saya atau belum maksimal, tetapi dalam menyongsong kegiatan-kegiatan kami berharap melalui Bupati Kolaka, kemudian Ayahanda Sapurudin yang hadir ke Bangpol mampu menjalankan, mampu mengkolaboratifkan program-program kerja kami dalam hal ini dukungan pemerintah Kabupaten Kolaka agar kiranya pemuda Muhammadiyah Kolaka bisa menjadi pionir pendidikan, pionir pemuda, pionir sosial, pionir ekonomi di ranah kepemudaan. Kami berharap dengan program-program terutama, sebenarnya saya ingin mengangkat isu yang sangat kental di Sulawesi Tenggara. Kita Sulawesi Tenggara rilis 5 November 2019, saya belum tahu di 2020, menjadi provinsi terburuk ketiga untuk pendidikannya.
ini menjadi sebuah keputusan pemuda Muhammadiyah. Karena sejak adanya Muhammadiyah di tahun 1912 adalah yang diusung adalah pendidikan modern. Jadi kita pemuda Muhammadiyah ada perasaan ingin membantu di pendidikan ini karena kenapa? Keterpurukan tadi ingin kita keluar. Kita sama-sama entah kan nanti pengurus kita itu program kerja literasi, kemudian kita hadir di kecamatan Penyatan melalui pengurus nanti kita berikan kontribusi yang nyata untuk pemerintah. Kita menunjukkan bahwa pemuda Muhammadiyah mengkritik tetapi memberikan solusi yang nyata. Pemuda Muhammadiyah kemudian rasional, kemudian dia analisis tetapi mampu bekerja sama dengan pemerintah dengan kegiatan-kegiatan yang baik positif. Hadirin wal hadirat, Bupati Kolaka tidak banyak yang dapat kami sampaikan. Cukup demikian. Kalau ada dalam penyampaian pidato kita saya yang kurang mohon dimaafkan. Sekali lagi pemuda Muhammadiyah butuh arahan, butuh bimbingan dari Bupati Kolaka, begitu juga yang kami dari PDM, kakanda saya, pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah Sisu, Bapak Kapolres, Bapak Asisten, begitu juga Ibunda dan Ayahanda, teman-teman otot muda kita kolaboratif. Terima kasih. Demikian fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.